Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimakumullahu taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali hadir di tempat yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Dan di kesempatan ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali masih pada bab bab ma jaa fi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminihi. Jadi kita masih pada pembahasan tentang bab yang menyebutkan tentang bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menggunakan cincin di tangan kanannya. Nah, bab yang sebelumnya adalah bab yang menyebutkan tentang majaa fi dzikri khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bab yang menyebutkan tentang sifat cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membuat cincin di akhir-akhir masa dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam, yang tujuannya adalah untuk dijadikan apa? Stempel, untuk dijadikan stempel surat-surat beliau. Ketika beliau dakwahnya mulai menulis surat kepada para muluk, kepada para raja, para raja Romawi, kemudian juga raja Mesir, kemudian juga raja-raja yang lainnya, maka di mana para raja tersebut itu tidak mau menerima surat kecuali ada stempelnya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian membuat cincin yang digunakan untuk stempel. Dan cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sekaligus sebagai cap stempel ini terbuat dari apa? Dari fiddah. Dari perak. Awalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat dari emas, namun kemudian dibuang. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian membuangnya karena dinasakh, atau mansuh, karena tidak boleh seorang muslim dia menggunakan cincin ataupun peralatan menggunakan dari emas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu membuat cincin yang terbuat dari fiddah atau warik. Fidotun atau warikun maknanya sama, itu perak. Yang telah disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala atau oleh para sahabat, yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi ketika menjelaskan tentang bagaimana sifat-sifat cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama terbuat dari emas. Dari perak, dari perak, Kemudian yang kedua fasnya itu ada di fasnya atau bingkainya, cincinnya itu ada di jari kelingkingnya.
kelingkingnya. Kemudian di atasnya ada apa? Ada batu. Yang batu tersebut ditulis apa? Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Ya. Ini kemarin tentang apa sifat dari cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ya umatnya untuk menulis cincinnya dengan tulisan Muhammadun Rasulullah, ya, ini dilarang. Hanya khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan nanti tulis Muhammad karena cinta kepada Nabi Muhammad. Ya, kemudian Pak cincinnya ditulis Nabi Muhammad, sendalnya ditulis Muhammad SAW. Ya, cinta yang keliru ya. Cinta yang keliru ya. Kemudian pada bab yang setelahnya yang kita bahas kemarin yaitu babun majaa fi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminihi. Bab ya yang membahas tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menggunakan cincin di tangan kanannya. Nah, ini Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala kemarin membawakan beberapa riwayat. Banyak riwayat ya. Di antaranya adalah riwayat ya yang sampai kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau juga membawa riwayat yang dengan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far ya. Kemudian juga sampai kepada Abu Ayyub Al-Ansari ridwanullahi alaihim ajmain yang menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya memakai cincinnya di tangan kanannya. Namun ada sebuah riwayat ya dari Imam Muslim dan riwayat ini adalah sahih ya. Riwayat ini adalah sahih bahwasanya ya dari Thabit dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau mengatakan ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melihat cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di tangan kirinya. Ya. Nah, ini dalam ilmu hadis namanya ya at-ta'arud baina al-adillah atau at-ta'arud baina al-haditsaini. Kalau ada ta'arud, ada pertentangan di antara dua hadis, maka apa yang dilakukan untuk memahami fikihnya? Para ulama maka menempuh beberapa metode. Yang pertama al-jama', yaitu mengkompromikan antara dua hadis yang bertentangan ini. Ya, dibawa yang hadis yang pertama dibawa kepada satu keadaan dan hadis yang lainnya dibawa kepada yang lainnya. Artinya kedua-duanya diupayakan untuk diamalkan. Ya, tidak dilemahkan satu dengan yang lainnya. Ini yang pertama. Kalau bisa dijamak, digabungkan, diamalkan keduanya, maka digabungkan. Ya. Nah, kalau seandainya tidak bisa digabungkan, tidak bisa dijamak, maka yang kedua menempuh nasikh wal mansukh. Ini berkaitan dengan hukum. Nasikh wal mansukh. Nasikh wal mansukh dilihat ya sejarahnya, dilihat ya mana hadis yang datang terlebih dahulu, mana hadis yang datang belakangan. Hadis yang datang terlebih dahulu itu hukumnya dinasakh dengan hadis yang datang belakangan. Ya, jadi yang diamalkan hadis yang datangnya belakangan. Ya, itu kalau ketahuan. Kalau bisa diketahui. Namun apabila ya pertama al-jama' dijamak tidak bisa, dikompromikan tidak bisa. Yang kedua tidak diketahui tarikhnya, ya sejarahnya mana yang hadis datang terlebih dahulu, mana yang belakangan. Maka metode yang ketiga adalah dengan cara ditarjih, dikuatkan salah satunya dan dilemahkan satunya yang lain. Ya, artinya apa, yang satu diamalkan, yang satu tidak diamalkan. Diamalkan yang paling kuat. Dan metode tarjih di dalam hadis ini sangat banyak. Kembali kepada ilmu mustalah hadis ya, misalnya mana yang sahih ya, mana yang hasan. Kalau ada hadis yang sahih dan hasan, kuatkan yang sahih. Ya, kita nggak bicara masalah ilmu hadis ya. Cara masalah ilmu hadis sangat panjang. Ya, sangat panjang. Namun ya, beliau Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullahu taala, beliau menyebutkan bahwasanya ya hadis ini bisa dijamak. Hadis ini bisa dijamak. Ini apa? Maksudnya adalah terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memakai ya
itu memakai apa? Memakai cincinnya di tangan kanannya, dan terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai cincin di sebelah tangan kirinya. Ya. Dan perkara ini adalah perkara yang luas, namanya masalah fikih. Ya. Jadi antum boleh ya di tangan kanan pakai cincin atau di tangan kiri. Ya. Dan ada yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW memiliki beberapa cincin. Ya, sehingga terkadang ya dipakai tangan kanan, terkadang dipakai tangan kiri. Ya. Ini yang berkaitan dengan sifat Nabi SAW ketika memakai cincin. Ya. Nah, kemarin kita sampai pada hadis yang ke-102, yaitu haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Ini qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Hatim bin Ismail an Ja'far bin Muhammadin an abihi qala kana al-Hasan wal Husainu yatakhattamani fi yasarihima. Telah Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id. Jadi Qutaibah bin Sa'id ini gurunya Al-Imam At-Tirmidzi. Ya, beliau mendengar langsung dari Qutaibah bin Sa'id yang membacakan hadis tersebut. Qala haddatsana Hatim ibnu Ismail. Ya, Qutaibah bin Sa'id mengatakan telah menceritakan kepada kami Hatim ibnu Ismail, gurunya. An Ja'far bin Muhammadin, dari Ja'far bin Muhammad. An abihi, dari ayahnya. Qala kana al-Hasan wal Husainu. Dahulu Al-Hasan wal Husain. Siapa Al-Hasan wal Husain? Cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari siapa, Pak? Fatimah dan Ali. Dari Fatimah radhiyallahu taala anha. Ya. Dan ini cucu kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling tua siapa? Al-Hasan ya. Yang tua Al-Hasan, adanya adalah Al-Husain. Ya. Kana Al-Hasan wal Husainu yatakhattamani fi yasarihima. Ya, dahulu Hasan dan Husain, beliau berdua memakai cincin di tangan kirinya. Ya. Namun di sini ya mukharij ya, ditakhrij dalam hadis dalam kitab ini, akhrajahul musannifu fi jami'ihi al-Jami' lil Tirmidzi wa huwa munqati'un, tapi hadis ini hadis munqati'. Ya, hadis munqati salah satu di antara hadis yang dhaif karena tidak bersambung sanadnya. Ada satu perawi yang gugur. Ya, yang gugur ya di tengah-tengah sanad. Ya, di tengah-tengah sanad itu namanya munqati. Nanti ada hadis yang tidak bersambung, yang gugur sanadnya, gugur perawinya. Nanti ada mu'allaq, ada mu'dal, ada mursal, ada munqati, ada 4. Dalam ilmu hadis itu. Ya. Ini namanya munqati. Munqati artinya terputus, ya. Kalau sanad rantai itu kan harus bersambung. Nah, ketika ada satu rantai, mata rantai yang disebut sanad perawi itu tidak ada, namanya putus. Berarti enggak bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadikan hadis tersebut apa dhaif, ya. Kemudian kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, wa hadza yufidu annal amra fi dzalika wasi'un. Riwayat yang mengatakan ya, hadis yang mengatakan, riwayat yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin di tangan kanannya. Dan ada riwayat yang menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memakai cincin di tangan kirinya. Bagaimana ya menggabungkan atau mengamalkan hadis yang keadaannya bertangan ini? Beliau mengatakan wa hadza yufidu, hadis-hadis ini memberikan faedah bahwasanya perkara di dalam masalah memakai cincin itu adalah perkara yang luas. Maksudnya apa? Antum boleh pakai tangan kanan, di tangan kanan, boleh juga di tangan kiri. Sebagaimana sudah kita sebutkan, yang penting jangan dipakai di kaki. Ya, ada yang pakai cincin di kaki? Ada. Anda belum pernah lihat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, riwayat ini menunjukkan bahwasanya Nabi terkadang pakai tangan kanan,
dan terkadang memakainya di tangan kiri. Ya. In syaa'a takhattama fi yaminihi wa in syaa'a takhattama fi yasarihi. Nah itu. Ya, terserah ya. Kadang boleh pakai tangan kanan, kadang boleh pakai tangan kiri. Kalau mau ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya pakai ngikutin Nabi. Ya, kadang copot ganti tangan kiri. Ya, kalau udah pegel diganti tangan kanan. Gitu. Ya. Ini adil namanya. Adil ya. Ya, namanya adil ya. Sebagaimana dalam bab tentang sendal Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu kita bahas ya. Nabi melarang kita memakai sendal dengan satu sendal. Ya, kenapa? Wallahu alam hikmahnya karena itu salah satu bentuk ketidakadilan. Yang satu memakai, yang satu tidak memakai. Ya, kalau pakai keduanya atau lepas keduanya. Ya, begitu juga seperti itu. Kadang jam tetapi tentunya ini hukumnya sunnah ya. Hukumnya sunnah. Adapun orang yang tidak mengamalkan, ya jangan dicela. Karena sunnah itu apa? Sunnah itu apabila mengamalkan, ya itu mendapatkan pahala. Kalau ditinggalkan maka tidak berdosa. Oleh karena ikhwan, kalau kita ya semangat di dalam mengamalkan yang sunnah, jangan kemudian kita memiliki sifat ujub ya dalam hati fulan tidak mengamalkan sunnah. Jangan. Ya, apalagi perkara sunnah adalah perkara yang memang tidak dilarang untuk ditinggalkan meskipun itu khilaful aula. Khilaful aula. Ya, jangan mencela ya meskipun dengan hati ya orang yang tidak mengamalkan sunnah mungkin karena suatu keadaan dan yang lainnya. Baik, kita lanjutkan dengan hadis yang ke-103. Fadhal, siapa yang mau baca? Biasakan yang baca. Hayo. Fadhal, mutar ya? Siapa namanya? Enggak ada kitabnya ya? Fadhal. Antum taib ya akhiyat. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Taib. Ikutin ya. Ketika kita membaca kitab, yang pertama dimulai dengan membaca bismillah, kemudian setelah itu alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Memuji Allah dan bersalat atas Nabi. Kemudian mengatakan qalal musannifu rahimahullahu taala. Itu adab di dalam membaca kitab. Ya, adab di dalam membaca kitab. Atau melihat para masyayikh ketika qari membaca di hadapan para masyayikh seperti itu. Membaca bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ba'du, qala al-musannifu rahimahullahu taala. Bisa enggak mukadimah? Biasa ceramah kan? Biasa memberikan sambutan. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu taala. Rahimahullahu taala. Haddatsana Abdullah bin Abdurrahman qala haddatsana Muhammad bin Isa wa huwa bin At-Tabai qala haddatsana Abbad bin al-Awwami an Sa'id bin Abi Arubata an Qatadah an Anas bin Malik annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminihi wa qala Abu Isa hada hadithun gharibun la ta'rifu min hadithi Sa'id bin Abi Arubata an Qatadah an Anas bin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa
hada illa min hadal wajhi warawa ba'du ashabil qatadata an qatadata. Taib ana singgung sedikit karena antum belajar nahwu ya bahasa Arab. An qatadata. Qatadata itu ya majrur tanda jarnya fathah karena dia mamnu minas saraf. An qatadata, setiap nama yang diakhiri oleh tak taknis atau tak marbutah ya, baik laki-laki ataupun perempuan, maka dia termasuk isim mamnu minas saraf. Kalau majrur tanda jarnya fathah. Belajar enggak? Ini supaya ya karena antum baca an qatadata. Kenapa kok enggak an qatadatin atau an qatadati? Karena dia mamnu minas sarf ya. Wasil. Sebagai murojaah. An Anas bin Malik. An Anas bin Malik. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yatakhattamu fi yasharihi wa huwa hadithun la yasihhu aidan Taib la yasihhu aidan. Grogi. Jadi beliau tuh grogi. Wajar ya. Maksudnya kalau enggak grogi lancar. Taib, ana bacakan ya. Hadis yang ke-103 masih pada bab majaa fi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminih ya. Hadis ya bab yang menyebutkan tentang bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memakai cincin di tangan kanannya. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala beliau meriwayatkan hadis dari syekhnya, haddatsana Abdullah bin Abdurrahman, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdurrahman. Ini gurunya siapa? Al-Imam At-Tirmidzi. Kalau dengan lafaz haddatsana berarti gurunya yang membacakan hadisnya. As-sama' ya, sebagaimana sudah kita sebutkan kemarin. Qala, beliau berkata, qala yaitu Abdullah bin Abdurrahman berkata, haddatsana Muhammad bin Isa, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isa. Ya, jadi kalau haddatsana yaitu gurunya membacakan langsung hadisnya di hadapan ya para talamid, banyak murid dengan domirna. Wa huwa ibnu Tobba. Jadi Muhammad bin Isa itu ibnu Tobba, ya, ibnu At-Tobba. Qala haddatsana Abbad bin Al-Awwam. Taib, ya, Ibnu Tobba mengatakan telah menceritakan kepada kami guru kami yaitu Abbad bin Al-Awwam. An Sa'id bin Abi Arubata, di mana Abbad bin Al-Awwam itu meriwayatkan hadis ini dari Sa'id bin Abi Arubah, gurunya. An Qatadah, dari Qatadah, ya, salah seorang tabi'in. An Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik, salah seorang sahabi, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminihi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memakai cincin di tangan kanannya. Ini riwayat yang sama ya, matan yang sama, hadis yang sama, hanya saja apa? Melalui jalur riwayat yang berbeda. Ya. Wa qala Abu Isa, dan Abu Isa berkata, siapa Abu Isa? Al-Imam At-Tirmidzi. Ya. Abu Isa ini penulis kitab ini, Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Wa qala Abu Isa, hadza haditsun gharibun. Ini hadis gharib. Ya. Ini hadis gharib, la na'rifuhu min hadis Sa'id bin Abi Arubah an Qatadata an Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa hadza illa min hadzal wajhi. Kata beliau, kata Imam At-Tirmidzi, kami tidak mengetahui ya hadis dari Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah, dari Anas bin Malik, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti hadis ini. Ya, seperti ini ya, kecuali dari jalan ini. Jadi hadis yang gharib ya, nanti ya, hadis itu kalau ditinjau dari segi jalur periwayatannya ya,
jalur min haitsu turuquhu, ya. Dari jalur periwayatannya nanti ada mutawatir, ada ahad. Nanti ahad itu ada 3. Hadis ahad, ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang sangat banyak di setiap, ya, tingkatan riwayatnya, tingkatan perawinya. Sehingga apa? Hadis mutawatir sudah pasti datang dari Nabi SAW. Sudah pasti datang, ya, sudah pasti. Makanya hadis mutawatir itu nggak ada yang sahih, nggak ada yang dhaif. Ya semuanya sahih. Nggak dihukumi sahih, tidak dihukumi dhaif. Ya sudah mutawatir, sudah pasti, ya. Itu adalah benar datangnya dari Nabi SAW. Kemudian yang kedua ada hadis ahad. Apa hadis ahad? Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan, ya, oleh perawi yang tidak sebanyak perawi pada hadis mutawatir. Ya, bisa di bawah 4, ya. Setiap tobakohnya di bawah 4. Di bawah 4, ya. 4, 3, 2, ya 1. Dalam setiap tingkatan riwayat, ya. Dalam tobakoh namanya tobakotu ruwat. Ini bicara ilmu hadis. Mau jelaskan nggak gambaran? Kasih gambar tentang hadis. Nah, ya. Ini belum sampai matanya kita. Ya antum yang penting dengar saja, ya. Tahu biar, ya. Lama-lama juga tahu. Sekalian tadi sebelum baca hadis bacaannya lagi ya. Siap. Bismillah. Betul tulis ya. Tulis. Kan cuma baca bismillah. Bismillahi walhamdulillah. Ini yang ringkas. Karena ini adab ketika membaca kitab, ya. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Musannif itu menulis di kitab. Baru kemudian membaca. Ini mau ditulis dulu, foto. Ya udah ini aja dulu, dapat ilmu ini dulu dah. Ya. Nah, iyalah, antum sudah mau belajar baca kitab. Masa langsung to the point? Nggak nyampe tuh. Hah? Sudah, nanti kita talkinkan ini, ya. Nanti besok kalau antum kan baca nih satu-satu. Tapi yang pertama saja. Yang pertama baca. Enggak semua nanti melanjutkan, yang melanjutkan enggak, ya. Nah. Baru tahu ya? Masya Allah. Bismillah.